Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang keempat, niat sembahyang Isya. Niat sembahyang Isya, aku perbuat sembahyang. Aku perbuat sembahyang, namanya qasad. Fardhu Isya, menyebut fardhu namanya ta'arud, menyambat isyanya namanya ta'yin. Nah, yang wajib itu 3. Aku perbuat sembahyang fardu Isya, qasad, ta'arud, ta'yin. Nah, ini wajib nih. 4 rakaat sunat, membuatnya menghadap kiblat sunat, tunai sunat karena Allah Ta'ala sunat. Jadi 3 ditambah 4 7 lah, 7. Jadi 3 yang wajib, 4 yang sunat. Jadi ku perbuat sembahyang qasad wajib tak, farda ta'arud wajib tak, Isya menyambat isyanya ulang, ta'yin wajib tak. Nah, 3 itu wajib. Okay. Ada 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, berarti 4 itu sunat. Jadi 3 wajib, 4 sunat. Berarti totalnya di dalam Allahu Akbar itu ada tuh 7 nang dibuat, 3 nang wajib, 4 yang sunat. Nah, sembahyang Isya. Lapas niatnya usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli qasad, farda, ta'arud, al-isya, ta'yin. Arba' rakaatin mustaqbilal kiblah, adaan lawan lillahi ta'ala, ka-4-nya sunat. Punya paham bahasa Arab, boleh aja bahasa Arab. Jadi di dalam Allahu Akbar, dalam hati usalli fardal isya arba' rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillah. Mahir bahasa kita guru, silahkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, niat sembahyang subuh. Ku perbuat sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Sama lapas niatnya usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala jua. Nah, ini 5 waktu ini sudah pilihan Allah. Asalnya Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 50 waktu, 50 waktu. Lalu dikurang 9 kali mengurang. Riwayat Isra Mi'raj 9 kali kurang 9 kali 5 berarti 45. Berarti sisa 5. 5 ini pilihan sudah. 5 ini pilihan. Jadi gawiannya dikurang akan Tuhan. Cuma pahalanya insya Allah kada dikurang Tuhan. Karena satu sembahyang punya dibalas 10, berarti 1 kali 10 5 kali sembahyang 5 kali 10 50. Nah, berarti kan orang yang mengerja sembahyang 5 waktu insya Allah sama inya mengerja 50 waktu. Dikurangi gawian gajian 50 kada dikurang. Itu pemurahnya Allah, itu sugihnya Allah.
Mudahan kita jadi kuli Allah. Mudahan kita jadi hamba Allah. Inta kalau kita jadi hamba makhluk, kita jagai makhluk. Rajanya guring, kita bertetangah malaman. Kalau kita jadi hamba Allah, masya Allah, kita guring, Allah jagai kita. Jadi sugih bang, jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah sugih. Nah, lawan juga nang lima ini pilihan. Mengapa jadi pilihan? Kali limanya tuh luar biasa. Kali limanya itu ibaratnya ulama itu kali limanya hibat. Harat. Sekalipun ulama berpendapat yang wusta, yang paling harat itu adalah sembahyang asar dengan sembahyang subuh. Oleh karena itu ada istilah sholatul baridain, sembahyang dua yang dingin. Sembahyang dua dingin itu berarti sembahyang asar dengan sembahyang subuh. Mengapa disebut dingin? Berarti asar tinggalan di dalam subuh. Guru kita teropes. Kita sedang aja, punya dingin kada dingin benar, punya panas kada panas benar. Nah di Arab Saudi ulun dengar sekarang musim dingin. Punya dingin benar, punya panas panas benar. Nah jadi sembahyang subuh tuh ujiannya luar biasa. Atau boleh jadi kata-kata dingin itu hati kita yang dingin. Buktinya orang tahu aja sembahyang subuh rame aja masjid Nurul Falah. Jadi kada tolak itu tuh hatinya nang dingin. Hati dingin. Jadi sholatul baridain. Ada riwayat yang kedua salatul asraini, dua sembahyang asar. Dua sembahyang asar itu tetap subuh dengan asar. Cuma si subuh tinggalan di dalam asar, lalu disebut dua asar aja. Nah, jadi ada galib, ada maglub, ada menang, ada yang dimenangkan. Jadi yang kalah itu tinggalan di dalam menang. Jadi lalu disebut salatul baridain atau salatul asraini. Nah, cuman yang kita sahid subuh itu luar biasa. Asar luar biasa. Guru yang lain bang, yang lain pun luar biasa. Sembahyang maghrib itu luar biasa. Sembahyang maghrib itu ada yang mengadakan sembahyang maghrib itu sholatul wusta. Mengapa sembahyang maghrib itu sembahyang wusta? Karena sembahyang maghrib itu di tengah-tengah antara 4 rakaat Isya dengan 4 rakaat asar, di tengah-tengah 3. Jadi ganjil dikapit oleh 2 nang ganap, 4 ganap ya kan, Isya asar ganap, di tengah-tengah ganjil maghrib 3 rakaat. Nah maghrib tak, bahkan maghrib itu bisa berhentu maghrib tak. Mengapa jadi ulun madahkan berhentu? Ada orang warung berkisahnya, pelayan warung begawi di warung, orang makan. Apakah guru aja maunya sanja tuh rame orang. Jadi kami ini terkadang maghrib itu agak landung, agak parak jam 7 gitu nah. Ada nang liwat jam 7 guru hendak kada dilayani orang sudah. Nah, itu gin begilir lawan kawan. Jadi bantu lah maghrib tak. Yang kedua maghrib itu bantu juga bagi orang nang pasar sejumput. Pasar apa ngarannya, pasar sejumput, pasar tungging, pasar begenjot.
nya kan begenjat. Pasar tungging betungging, pasar sejumput saikitannya. Nah dinta buka asar buka sudah dinta. Nah itu ujian tak, ujian tak, punya membawa bini kan kawa begilir. Nah dinta kawa atau ada kawan atau kayak apa, ujian tuh sembahyang maghrib tak. Dua sudah telah. Yang ketiga ada lagi orang ujian sembahyang maghrib itu nyupir. Wallahu alam, entah itu di Jakarta, entah itu selain Jakarta yang macet itu lah. Yang macet itu jalan macet. Nah, jadi sembahyang maghrib itu barangkali bisa gana pada sembahyang subuh. Mengapa gerang? Kalau sembahyang subuh kan di rumah. Ujiannya mata ngantuk aja. Minta punya sungsong guring nyaman aja bangunnya. Alarm ada aja. Nah, maghrib ini bisa sholatul wusta. Gawiannya berat dan inya diapit antara ganap-ganap di tengah-tengah ganjil. Nah, jadi kada di penghawai juga sembahyang maghrib tuh masya Allah. Atau sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tuh pun bisa sholatul wusta. Sembahyang zuhur sembahyang zuhur itu di tengah-tengah matahari, wusta wastun nahar. Yeah. Di tengah apa inya juga? Di tengah antara sembahyang asar 4 rakaat dengan sembahyang subuh 2 rakaat. Di tengah-tengah zuhur. Nah, yang kita perhatikan di mana ustanya. Sembahyang subuh itu sembahyang siang. Karena as-subuh lugatan awalun nahar. Subuh itu secara bahasa adalah awal-awal siang. Jadi kita nih bangun sudah siang nih. Punya bangun timbul matahari kesiangan. Itu penguntungnya jadi umat Islam. Sung bangun. Nang nyata ada kewajiban. Ada kewajiban. Yang hebat itu pian bangla nih, pian nang hadir nih. Kalau ulun kesini datang agak setengah kada pang terpaksa kada juga bang lah. Kan jadi guru nih tugas lah. Sama aja jadi kawum sama aja jadi imam sama. Itu tak sama. Bertugas. Kalau pian nih kan mendengar aja. Turun kah? Kada turun kah? Ya kalau paling saya kehilangan di tihang naham saya kok maunya ada turun. Itu artinya pian ini tahir. Tahir itu pilihan. Turun kada turun itu pilihan. Ketika pian turun, masya Allah, ulun yakin lebih ganal pahala pian dari pahala ulun. Minta amin aja sebutnya. Iya sama itu. Kalau ulun pasti kada kawa ada. Kalau bahasa orang bahari itu setengah gering gin disihatakan. Setengah gering gin disihatakan. Karena punya kadada maras nang banyak nih. Kalau pian kadada saikong pelajaran ya insyaallah. Kan dintu bahasa ulan. Jadi ibadah sunat itu ibaratnya suka pilih boleh digawi boleh kada lalu digawi itu gawian baik dapat pahala itu takrib sunat itu luar biasa. Cucuk mahabbah itu andaknya finawafil. Mahabbah itu andaknya di sunnah. Di sunnah. Kalau qurbah dekat itu andaknya diwajib. Jadi wajib itu maulah dekat. Adapun yang sunnah itu maulah cinta. Karena sunat itu kada ada paksaan. Digawi boleh, kada digawi boleh. Cuma munya digawi pahala, kada digawi kada berdosa. Lalu menggawi berarti itu namanya takhir, pilihan. Kada ada paksaan. Nah itu luar biasa. Jadi ulun ulang zuhur itu usta. Di mana usta zuhur? Inya di tengah-tengah 2 sembahyang siang. Asar sembahyang siang
Zuhur sembahyang siang, subuh hukum sembahyang siang, di tengah-tengah zuhur. Berarti zuhur ini luar biasa, wusta juga. Nah, dinta anu kesimpulan sama ini aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kali 5-nya ini nang harap beritaan sudah. Nang 5 ini sudah pilihan dari 50. Ini 50 ditampi-tampi lalu jadi 5 nih harap kali 5-nya. Cobaan tinggalkan sebuting aja zuhur sama kita meninggalkan 10 waktu. Apalagi ditinggalkan 5 waktu sama meninggalkan 50 waktu. Cucuk orang kafir di akhirat 1 hari bagi orang kafir sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Guru, di mana ulihi 50.000? Orang kafirnya ada sembahyang juga. Berarti 50 waktu. Nah, adapun orang beriman, mudahan mati beriman, cuman mati di dalam taat ibadah, jangan maksiat, amin. Orang yang beriman cuma inya maksiat, itu 1 hari bagi orang beriman itu sama dengan 1000 tahun. Alfa sanatin, alfa itu kan 1000, alfa sanatin 1000 tahun, 1000 tahun. Nah, berarti sama ini 1 hari bagi orang kafir itu 50.000 tahun. 1 hari bagi orang mukmin maksiat 1000 tahun. Di mana ulihi 50.000? Ulihi 50.000 itu 50 sembahyang. 50 dikali 1000, 50 kali 1000, 50.000. Berarti dalil munya kade sembahyang 5 waktu sama kade sembahyang 50 waktu. Nah, jadi nang 5 ini pilihan sudah. Kita berdoa mudahan mati beriman, mudahan mati kita husnul khatimah, mudahan dosa-dosa nang kita bahari-bahari itu mudahan diampuni Tuhan. Tuhan pemaaf ja, Tuhan pemaaf ja, Tuhan gapurun halim, Tuhan gapurun rahim, Tuhan pengasih ja. Nah, jadi orang beriman nang taat ibadah itu kaina sehari di akhirat ma baina zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar. Zuhur asar tuh paling 3 jam sekoleh. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Ulah lah 4 jam. Ulah lah 4 jam. Ulah lah 4 jam. 24 jam di kemudian surga berataan. Ternyata sehari di akhirat bagi orang beriman yang taat itu 4 jam ya. Rasanya tenang. Sobat bener. Rami bener. Rami bener. Membawa kekanakan. Nggih, membawa kekanakan kemana ya? Ke mall. Masuk ke Timjun. Pinta. Padahal 2 jam dehnya dibawa bulik di payer tuh menangis jauh saya. Rasa 5 menit ya. Rasa 10 menit. Mau bulikan tomatnya aja. Uma aku hitam gelisah. Sama tuh di surga. Dengarkan ulun, surga tuh rame pada Timjun. Kakana-kana rame pada Timjun. Di surga rame pada Timjun. Di surga tuh rame bener. Jadi ulun ulang sehari di akhirat bagi orang kafir sama dengan 50.000 tahun. Rasa lawas bener. Jadi neraka bang. 1 hari bagi orang beriman cuma maksiat itu seharinya 1000 tahun. 1 hari bagi orang mukmin taat
itu sama dengan antara zuhur dengan asar. 24 jam terasa 3 jam 4 jam aja. Nah, di untuk raminya. Sama yang mengaji ini, mengaji ini 3/4 jam jamunya rasa rami, rasa 5 menit ya guru aja 5 menit ya. 5 menit aja guring. Guru kamu kuriak. Iya, entah hilang ya Rabbi bil Mustafa sudah. Maja tumatnya aja tumat aja. Orang kan pinggang sakit benar. Ini dia berasa sama sekali. Nah itu rami ngarannya. Jadi rami itu kada karasaan. Pokoknya sama ini aja. Jangan tinggal nang 5. Bahkan ulun terdapat di dalam tafsir ada riwayat Abu Bakar nih duduk-duduk dengan Nabi kita Muhammad. Abu Bakar tak. Nah Abu Bakar tuh ketujuh banget sih dia punya untung Isa tuh kada boleh ke rumah dulu. Ngawani Nabi bang, ngawani Nabi karena berpandir agama, pandir agama, pandir umat, nang kayak apa supaya nang beriman, supaya ibadat, supaya ingat Allah. Jadi waktu itu Nabi kita ini berkisah akhirat. Jadi ujar Nabi kita ini ada lagi yang dihadapi 5 buting khamsu akabah, 5 akabah, 5 gugunungan, 5 rintangan. Apa itu Nabi? 1 mautun mati. Apa yang dipertanyakan di mati ini? Husnul khatimah kah? Su'ul khatimah kah? Mudahan mati kita husnul khatimah. 1. Ini pasti nih. Karena kullu nafsin jaikatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Orang alim gin mati, orang sugih gin mati, raja gin mati. Apalagi sugih kada, raja kada, alim kada. Dinta ya Allah alim mati. Jadi mati itu kada perkara yang ditakutani. Yang ditakutani itu hal mati, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Itu yang kita tuha-tuha langkar banget. Tuha anu mai juga umur kada tahu kita. 1 itu akabah pertama, akabatul ula al mautu. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Yang kedua kubur. Yang kedua kubur. Garis miring barzah. Minta. Inya cuma mengapa kita sebut kubur? Karena kebanyakan manusia itu kan berkubur. Sekalipun ada yang mati dibakar jadi abu, atau mati dimakan burung. Rupanya tanahnya karas di situ. Jadi munya mati unjuk ke burung. Burung napakah makan daging. Pokoknya tinggal tulang aja lagi. Inta pahala sedekah aja. Inta cacing gin sedekah juga. Lidudi wa turab. Inta ujar kepercayaan inya teleh. Nah, jadi alhasil ada yang bergantung di atas pohon. Bebuhan Dayak, bebuhan Kaharingan kah? Itu tenang digantungnya di pohon-pohon tuh. Ada juga kada berkubur tak, atau di laut umpama kada berkubur tak. Tuhan tuh gampang, itu namanya darul barzah. Tuhan mampu kena menggantikan jasad jismun jadid. Minta nang roh itu kena dimasukkan ke dalam jismun jadid. Terserah Tuhan, entah burung kah, entah apa kah, Tuhan mampu. Yang penting marabbuka wa man nabiyuka itu tetap ada. Jadi 2 kubur. Nah pertanyaan kubur kita raudhah min riyadil jannah atau hufrah min khufarin niran, kebun surga atau lubang api neraka. Mudahan kebun surga. Ini perlu dipikirkan nih, perlu dipikirkan. 2 sudah. Akabah tsaniyah.
itu wahwal kubur, wahyal al qabru. Yang ketiga, su'alu mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar dengan nakir. Apakah kita kawa menjawab atau kita kada kawa menjawab? Apakah kita la adri, aku kada tahu, atau nasitu, aku kada ingat, atau Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jadi ada riwayat itu ada 3. Kalau orang kafir dia menjawab la arif, la adri, aku kada tahu, tuk catuk orang. Nah, dinta. Kalau orang munafik, orang tuh beriman, cuma munafik itu bukan la adri, nasitu, apalah, ya kan suah sembahyang juga, cuma munafik, fasik, apalah, kada ingat, tuh catuk orang juga. Dinta. Jadi ada nang kada tahu sama sekali, ada nang kada ingat. Nah, dinta. Nang beuntung itu orang beriman nang taat lawan Allah. Jadi marabbuka, jawabnya Allahu Rabbi, bukan kada ingat, bukan kada tahu. Itu soal mungkar wa nakir. 3 ini pasti dihadapi sekalipun matinya disalukut. Yang keempat kena mahsyar, timbang amal, apakah barat kebaikan atau barat kejahatan, apakah ashabul yamin, apakah ashabus shimal, apakah gulungan kanan atau gulungan kiri. Mudahan kita ashabul yamin, amin ya Allah. Itu pasti akabah yang keempat, yang terakhir. Ini terakhir nih. Ini babak penentuan. Napa yuk? Siratal mustaqim. Menyubarangkah, gugurkah? Punya gugur neraka jahanam, transit ngarannya. Atau abadan, 2 pilihan. Ima kakal, ima transit. Naujubillah kedua-duanya. Namunnya mujubarang surga. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudahan kita beruntung. Muflihun itu ada 2 arti. Masuk surga kada tacabur ke neraka. Itu tuh nang rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar tuh nah. Wa qina adzabannar tuh. Hasanah fid dunya apa? Nuntut ilmu, mudahan bulik kawa ma'amalakan. Itu hasanah fid dunya. Ini duduk sama ini nih. Ini hasanah fid dunya. Hasanah fid dunya. Kabul doa kita insyaallah. Mudahan hasanah fil akhirat, hasanah fil maut, hasanah fil qabri, hasanah inda soal mungkar wa nakir, hasanah fil mahsyar, hasanah fi siratal mustaqim. Mudahan masuk surga. Nah, mendengar ini Abu Bakar menangis. Nangis Abu Bakar. Abu Bakar tuh tipis hati. Nangis Abu Bakar. Ketika menangis Abu Bakar turun Jibril turun. Apa ujar Jibril? Nggih, pasan dari Tuhan. Jadi riwayatnya sama ini. Man shalla salatal fajri, siapa yang sembahyang subuh, hana alaih al mautu wa gissatuhu atau wa gussatuhu. Siapa sembahyang subuh, maka enting baginya oleh kematian. Jadi munya hendak mati husnul khatimah, nggih, jaga sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh ini insyaallah mati husnul khatimah. Amin ya Allah, insyaallah. Minta. Yang kedua, zuhur. Man shalla wa man shalla salat az-zuhri hana alaihil qabru wa dhiqatuhu. Siapa sembahyang zuhur, menjagai sembahyang zuhur, hari-hari inilah, jangan sekali aja. Hari-hari sampai zuhur, hari-hari sembahyang zuhur, sembahyang
Maka inting atasnya kubur dan sempitnya kubur. Nah, didetak. Mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Jadi punya hendak kubur taman surga, jagai sembahyang zuhur. Yang ketiga, waman shalla salatal asri hana alaihi soal mungkar wan nakir wa haibatuhuma. Maka ringan atasnya pertanyaan mungkar nakir dan haibah akan pengaruh mungkar nakir. Suaranya, matanya, rambutnya, itu anu inting. Mengapa geraknya kada nyaring, rupanya bagus, kita menjawab nyaman. Itu mengapa gerak jagai sembahyang asar. Jadi punya hendak kawa menjawab pertanyaan mungkar nangkir rupanya bungas, suaranya kada nyaring kayak petir, jagai sembahyang asar. Jagai sembahyang. Jangan dipenghawai. Nang 5 tuh pilihan dari Tuhan. Jangan dipenghawai. Jaga asar. Yang keempat, waman shalla salatal maghrib. Siapa yang sembahyang maghrib hari-hari nih, hana alahil mizan wa khiffatuhu, maka ringan atasnya timbangan dan ringannya timbangan. Berarti macangan barat timbangan amal saleh. Sembahyang apa? Maghrib. Jadi punya hendak barat catatan amal baik, hendak tangan kanan mengambil, hendak ashabul yamin jaga sembahyang maghrib. Yang terakhir sembahyang isya. Waman shalla salatal isya, siapa yang sembahyang isya hana alaihi sirat, ya kah, wadikatuhu, dakik itu tajamnya, dikatuhu. Siapa yang sembahyang isya maka inting atasnya, mudah atasnya menyubarang siratal mustaqim, dan tipisnya tajamnya siratal mustaqim. Jadi punya hendak kada gugur di siratal mustaqim, hendak selamat di siratal mustaqim. Apa naik itu 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Ada riwayat selain itu. Nah, hendak cepat menyeberang siratal mustaqim, naik kapal, naik pesawat, jaga sembahyang isya. Hanyar Abu Bakar ampih menangis. Alhasil sama ini aja, mudah-mudahan kita kawa menjagai nang 5 ini. Amin. Apalagi sudah tua juga sudah, pensiun juga sudah. Jadi sama ini aja, punya sampai juhur asar kemana yuk utak kita yuk, masjid. Itu aja pesan ulan. Munya perlu dan arakan ulun pulang. Munya perlu tuntung sembahyangan anu kaina aja dulu bulik. Anu beli leha bersantai-santai di teh. Bulik ke rumah kada ada ulahan, niki sakada ada ulahan nih lah. Munya ada aktivitas ulahan ini silahkan. Di teh baca Quran, iktikaf di masjid. Ya Allah. Nah, di teh ulun senang banget kayak gini, ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib, anu mah isi umur, mudah berberkat, mudah dosa-dosa bahari, mudah diampuni Tuhan. Kita nih kayak main bola juga hidup, kayak main bola. Waktu anom kayaknya syaitan lebih banyak menggol kita, tahu juga kan menggol. Kita sudah Tuhan nih, kita pulang menggol ke gawang syaitan. Kita usahakan draw berang, tahu juga draw 1-1, punya kawa 10-1. Mudahan mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Paham ya lah.
Hidup ini dua pilihan. Ima objek, ima subjek. Ima fa'il, ima maf'ul. Ada kalanya kita mendidik nafsu atau nafsu yang mendidik kita. Ada kalanya akal menuruti nafsu, ada kalanya nafsu menuruti akal. Ya kan? Ada kalanya kita ma'ihi panggilan syaitan, ada kalanya kita ma'ihi panggilan Tuhan. Hidup ini sama itu. Oleh karena itu ada istilah sibukkan nafsu kita dengan ibadah supaya nafsu kita kadada kesempatan menyibukkan kita dengan maksiat. Jadi kosong tuh udah bagus. Umur tuh diisi. Fa idza faragta pansab, punya tuntung ibadah, bawa ibadah, jangan ada fatrah, jangan ada kosong. Ulun 4 betakun, rumah tuh punya kosong, siapa mah isi hantu, hubungan sarang jin. Paham ya kalau anu je angkar je rumahnya kosong, angkar. Hati munya kosong, lupa Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Sudur itu hati, nas itu kosong. Nas itu diambil kata-kata nasya, yansa, nisyanan, bahwa nas. Nas itu lupa itu kosong. Jadi hati yang kosong lah yang kawa dimasuki oleh syaitan. Rumah kosong lah yang dimasuki oleh jin. Parut nih munya kawa jangan kosong. Munya puasa jangan ada puasa. Pamela parut munya kosong yang maisi angin. Ya nang cabut angin tuh, angin cuai ya. Angin cuai di awak lingkutan tuh, angin cuai. Makan jangan kada makan. Kulu wasrabu. Ya kan? Kena busung lapar, parut gana awak halus. Dinta kena kurang vitamin, kurang mineral, kurang gizi, kurang uyah, kurang. Jangan kosong. Kena penyakit maisi. Puasa tuh guru, puasa itu dikosongkan. Cuma ada sahur, ada berbuka. Itu hebatnya puasa. Jangan kosong. Dumpit. Oh bebinian. Kira-kira bebinian dumpit tuh bagus beisi, bagus kosong. Nah, mendengar lalakian bagus beisi. Padaringan. Tahu juga apa padaringan? Wadah. Bagus kosong, bagus beisi. Bebulik ke umur. Kira-kira umur nih bagus diisi atau bagus kosong? Mudahan kau baca Quran, mudah kau sembahyang berjamaah, kau hadir ke majelis ilmu. Diisi. Nya munya kada diisi kena nafsu mah isi. Syaitan mah isi. Ya nang berjalanan kadang ngaruan, ya nang maksiat kadang ngaruan. Kita sibukkan nafsu kita dengan ibadah supaya nafsu kita tidak ada kesempatan menyibukkan diri kita dengan maksiat. Hidup ini pilihan, ima jadi objek atau jadi subjek, ima jadi fa'il, ima jadi maf'ul. Ya kah? Minta sama itu. Nah kemudian penjelasan takbiratul ihram selagi akan datang. Mudahan umur kita berberkah, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Mudahan kita mati husnul
khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jagai sembahyang, dan jangan ada hutang lawan makhluk, jagai hutang. Nggih, orang yang sugih ialah orang yang kada isi hutang sekalipun hidup sederhana. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana Mustafa bala maqasidana wa ya wasi'al karami Mustafa sidana waghfir lana ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah.